Apakah kalian tahu bagaimana persiapan menghadapi bencana di rumah atau di lingkungan sekitar? Dan apakah kalian juga mempersiapkan barang-barang pencegahan bencana di rumah? Saat aku di Indonesia, aku tidak paham soal barang-barang pencegahan bencana. Aku juga tidak tahu apa yang harus dipersiapkan dan apa yang diperlukan. Pertanyaan ini sedikit mengulang kembali. Tapi bagaimana menurutmu soal latihan evakuasi, latihan bencana, dan benda seperti tas darurat di Jepang? Wah, aku rasa itu hal yang cukup bagus. Apa maksudmu yang bagus? Benda seperti toilet portable. Toilet portable? Iya, sangat bagus. Oh. Itu untuk kondisi latihan bencana. Kurasa di Indonesia tidak diperlukan hal seperti itu. Tapi tampaknya di Jepang, menurutku itu hal yang penting. Apalagi jika tidak ada toilet yang bisa digunakan atau jika tidak ada air di sana. Bagaimana dengan Andika? Aku rasa orang-orang yang berada di Indonesia sering sekali menyiapkan sebuah senter di rumahnya. Itu karena pemadaman listrik sering sekali terjadi di Indonesia. Banjir juga sering terjadi di Jakarta. Jadi sangat penting menyiapkan senter di sana. Tapi itu tidak disimpan di dalam tas portable, tapi diletakkan begitu saja di rumah. Bagaimanapun bagi kami, yang terpenting adalah dokumen penting dan orang-orang sangat sadar dalam menjaganya dan memindahkannya. Ya. Kalau Nabila bagaimana? Aku tahu soal barang-barang pencegahan bencana dan latihan bencana sejak aku di Jepang. Saat ini aku sudah menyiapkan makanan darurat, selimut darurat, dan toilet portable yang sudah dibicarakan Amira sebelumnya. Kurasa orang Jepang yang mengembangkan teknologi itu sangat luar biasa. Aku ingin membawa konsep ini ketika nanti aku pulang ke Indonesia. Iya, semoga bisa diterapkan. Baiklah. Kita telah membahas tentang berbagai penanggulangan bencana dan barang-barang pencegahan bencana yang sangat membantu saat bencana. Sekarang mari kita lihat seperti apa barang-barang penanggulangan bencana dan pencegahan bencana di Jepang. Pada bulan Agustus 2022, karena topan nomor 8 Jepang Utara, wilayah Tohoku dan Hokkaido, bersama wilayah Hokuriku, mengalami hujan lebat yang memecahkan rekor. Banyak kerusakan dikonfirmasi di wilayah tersebut. Kita akan minta Pak Miura dari Komite Ahli Pencegahan Bencana untuk memperkenalkan barang-barang yang akan berguna saat terjadi bencana. Fluid ini akan berguna jika kalian tidak bisa berteriak, minta tolong saat bencana. Dengan meniup fluid ini, kalian bisa memberitahu tim penyelamat di mana keberadaan kalian. Lembaran aluminium ini memiliki fungsi termal dan bagus untuk membuat kalian tetap hangat di cuaca dingin. Selanjutnya adalah toilet portable. Ada banyak macamnya. Dan ini juga sama pentingnya dengan makanan dan juga minuman. Ini adalah lampu yang dioperasikan dengan tangan. Meskipun tanpa listrik, kalian bisa hasilkan cahaya dengan listrik tenaga surya atau memutarnya secara manual untuk menyalakannya. Ini adalah pemurni air. Saat bencana, kalian dapat menyaring air dari sungai untuk membuat air minum murni. Selanjutnya, mari beralih ke cara lain dari pakar pencegahan bencana. Saat terjadi bencana, yang terbaik adalah kalian memiliki helm yang siap untuk dipakai. Tapi jika kalian tidak mempunyai helm, kalian bisa pakai dengan cara yang seperti ini. Handuk tebal dan juga sebuah mangkuk. Ya, beginilah cara menggunakan helm itu. Dan ini akan jadi pengganti helm yang sangat sederhana buat kalian. Dan kalian akan selamat dengan mengenakan itu di kepala kalian.
Selanjutnya kami akan memperkenalkan cara membuat ponco atau jas hujan dari kantong sampah. Pertama, potong bagian yang bergaris hitam dan potong bagian yang berwarna hitam. Seperti inilah tampilannya setelah selesai dipotong. Selembar untuk jas hujan dan yang lainnya untuk ponco. Ikat di bagian yang terlihat seperti seutas tali, jadi tidak akan terbang karena angin kencang. Selanjutnya, kami akan menunjukkan pada kalian cara terbaik untuk menggendong seseorang di punggung kalian saat bencana. Inilah cara standar menggendong orang di punggung kalian. Mintalah orang yang digendong untuk mengulurkan kedua tangannya lebih jauh. Pegang pergelangan tangan seperti ini. Dengan melakukan ini, kalian akan bisa berjalan lebih lama dan jauh. Mitigasi bencana perlu persiapan di waktu normal. Kami berharap kalian semua yang sedang menonton akan bersiap menghadapi bencana. Kami telah bertanya kepada daerah soal bagaimana mereka mengedukasi warganya. Divisi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Bahaya merupakan divisi yang menangani berbagai tindakan saat situasi berbahaya seperti gempa bumi, hujan ekstrim, bencana alam, serangan bersenjata. Sebagai contoh, bulan Agustus 2022 saat ada bencana besar hujan lebat, divisi kami membentuk gugus tugas untuk mengumpulkan informasi dari berbagai kota area, dan mengarahkan prosedur selanjutnya untuk menyelesaikan situasi bencana. Untuk mengedukasi dan memperingatkan penduduk Aomori saat bencana melanda wilayah tersebut, kami telah membuat buku petunjuk pencegahan bencana Aomori. Kami membuatnya di tahun 2018 dan telah membagikannya kepada 560.000 rumah tangga di prefektur Aomori. Dalam buku petunjuk ini, kami telah membuat daftar rencana aksi saat bencana dan persiapan menghadapi bencana alam. Kami juga telah membuat video pesan singkat tentang topik yang diperkenalkan di buku pegangan pencegahan bencana Aomori Omamori. Seperti yang ditampilkan di sini, karakter maskot area Omamorisu muncul dan menunjukkan bagaimana bertindak saat gempa dan hujan lebat dengan cara yang ramah yang dapat dipahami oleh anak-anak. Ini adalah tempat elemen penting untuk melindungi diri kita sendiri selama masa bencana diajarkan. Tempat ini disebut Sekolah Pemadam Kebakaran Prefektur Aomori, dan petugas pemadam kebakaran prefektur berlatih di fasilitas ini. Bersama dengan fasilitas pelatihan, kami memiliki area di mana warga bisa mengalami dan belajar tentang berbagai solusi pencegahan bencana. Ini adalah mesin yang memungkinkan mengalami gempa bumi besar yang pernah terjadi di masa lalu dan diperkirakan akan terjadi di masa depan. Ini memungkinkan kita mengalami gempa bumi besar Jepang Timur dan juga gempa bumi Kumamoto. Di sini kita bisa belajar menggunakan alat pemadam kebakaran. Biasanya alat pemadam kebakaran terdapat bubuk di dalamnya, tapi yang ini terdapat air di dalamnya untuk tujuan pelatihan. Arahkan selang ke sumber api dan tekan tuas ini, maka air akan keluar. Seperti ini. Ini adalah sudut pameran untuk barang-barang evakuasi darurat. Kami menampilkan apa yang harus disiapkan setiap individu untuk evakuasi bencana seperti makanan, generator listrik, dan lain-lainnya ditampilkan di sini. Daerah ini memungkinkan orang terkena asap karena api dan bagaimana rasanya mengungsi saat asap menghilangkan jarak pandang. Kami mengisi tenda ini dengan asap yang tidak berbahaya dan mengevakuasi orang-orang. Kami rasa ada sebuah pelajaran di dalam pengalaman yang bisa dilihat saat evakuasi yang sebenarnya walaupun belum terjadi bencana alam sekalipun.
Tindakan dan keputusan cepat yang dibuat pada saat bencana akan menyelamatkan lebih banyak nyawa agar dapat meminimalisir jatuhnya korban. Penting bagi kita untuk mempelajari ilmu ini tentang pencegahan dan mitigasi bencana. Tidak hanya itu, hadapi dan persiapkan dalam keseharian kita sebuah tindakan untuk melindungi hidup dan harta benda kalian sendiri.